hajatkan hati yang pantas untuk berdoa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang rangka pada manusia dan fungsinya. Sebelum itu, adik-adik sudah absen tadi? Belum, Ibu. Ini hari ada yang sudah hadir? Ada. Siapa yang sudah hadir? Patricia, Ibu. Patricia. Mbak Lidi. Supaya pembelajaran kita lebih semangat, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam ice breaking. Oh ya, teman Cincin. Adik-adik silakan berdiri lagi. Teman-teman berdiri. Iya Bu. Ada yang sudah bersih. Teman-teman kita menyanyi Halo Halo Bandung. Halo Halo Bandung. 3. Halo Halo Bandung. Di kota periangan. Halo Halo Bandung. Kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Sebelum kita masuk lebih lanjut pada materi kita akan membaca tujuan pembelajaran kita. Yang pertama itu, adik-adik bisa menjelaskan pengertian rangka manusia dengan benar minimal 2 prinsip rangka. Yang kedua itu, adik-adik dapat mengidentifikasi bagian-bagian rangka manusia dengan tepat minimal 3 bagian utama rangka. Yang ketiga itu, adik-adik menjelaskan fungsi rangka, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak, dan dengan benar minimal 2 isi setiap bagian. Dan yang keempat itu, melalui kegiatan diskusi dan presentasi kelompok, adik-adik dapat menyajikan hasil diskusi tentang bagian dan fungsi rangka manusia dalam percaya diri dan benar. Oke, adik-adik ini mau tanya dulu. Adik-adik tahu tidak kenapa manusia itu bisa berdiri dengan tegak? Karena ada rangka. Baik. Adik-adik tahu tidak apa itu rangka manusia? Tidak tahu. Rangka itu struktur tulang yang membentuk rangka pada manusia, di mana dia yang membantu tubuh manusia. Fungsi utama dari rangka manusia itu, yang pertama itu menopang tubuh agar bisa berdiri dengan tegak. Yang kedua itu melindungi kita punya organ-organ tubuh. Yang pertama misalnya kita punya otak, terus kita punya jantung, paru-paru, dan kita punya usus. Dan fungsi yang terakhir itu memberi bentuk pada tubuh kita. Baik adik-adik, di sini ada 3 bagian rangka pada tubuh manusia. Yang pertama itu rangka kepala. Kita punya rangka kepala itu dia bisa melindungi kita. Kita punya otak, terus memberi bentuk pada wajah kita. Seperti contoh pada gambar di dalam adik-adik. Itu adalah rangka ini. Itu adalah rangka kepala manusia atau suara. Yang kedua itu kita punya rangka badan. Rangka badan itu dia bisa melindungi jantung dan kita punya paru-paru seperti fungsi dari fungsi yang sudah kita jelaskan tadi. Dan yang ketiga itu rangka anggota gerak. Di sini rangka anggota gerak itu membantu kita bergerak dan beraktivitas seperti saat kita berjalan, berlari, atau apa lagi yang lain adik-adik? Iya, saat kita menari, bergoyang. Oke, di sini yang pertama itu fungsi dari rangka kepala. Rangka kepala itu terdiri dari kita punya tulang belakang, tulang rumah pun, tulang penyakit,
tulang baji, tulang lapis, dan kita punya rahang atas dan rahang bawah. Dari setiap tulang-tulang ini juga memiliki fungsi. Seperti tulang bawah itu melindungi depan bagian kita punya otak, dan yang kedua itu tulang kulumur. Dia bisa melindungi bagian atas otak kita. Yang ketiga itu tulang pelipis. Dia bisa melindungi sisi-sisi dari kita punya kepala. Dan tulang baji juga dia bisa menyangga dasar tengkorak. Dari tulang lapis dia bisa membentuk rongga hidung. Dan dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawah itu dia bisa membantu kita dalam mengunyah makanan. Baik adik-adik, fungsi penting dari rahang kepala itu dia bisa melindungi otak dari benturan atau dari cedera. Yang kedua itu membentuk struktur badan kita. Coba lihat adik-adik punya baca dari teman-temannya adik-adik. Jelek. Ada yang cantik, ada yang ganteng. Jelek. Terus ada dia juga berfungsi untuk membantu melekatnya otot-otot baca. Dan yang berikutnya itu melindungi mata, telinga, dan kita punya hidung. Yang terakhir fungsi dari rahang kepala adik-adik membantu kita dalam mengunyah dan berbicara. Oke, yang kedua itu rangka badan. Apa sih itu rangka badan? Baik adik-adik, rangka badan itu bagian tengah dari tubuh kita, yang dimana terdiri dari kita punya bahu ke bawah itu sampai ke kita punya pinggul. Seperti ada pada contoh di dalam adik-adik. Jadi fungsi dari rangka anggota badan ini yaitu yang pertama melindungi kita punya organ vital seperti jantung, paru-paru, kita punya usus dan lain sebagainya. Dia juga itu membantu kita dalam menopang tubuh bagian atas agar tetap berdiri tegak. Yang ketiga itu tempat melekatnya tulang rusuk, dan yang terakhir itu membantu proses pernapasan. Rangka badan ini adik-adik sangat penting untuk menjaga organ dalam kita agar tetap aman. Dan yang ketiga itu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adik-adik dia yang membantu kita bergerak dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita sebut tadi, yaitu berlari, menari, apalagi tadi yang lain adik-adik? Berjalan, dan melompat. Dan adik-adik, fungsi dari rangka anggota gerak ini adalah membantu tubuh kita bergerak dan berpindah tempat. Misalnya, adik-adik tadi ada yang jalan kaki dari rumah sampai ke sekolah. Iya, itu. Oke, itu adalah salah satu contoh Fungsi. alat gerak kita berfungsi dengan baik. Dan yang kedua itu, dia bisa menopang berat badan saat kita berdiri, berjalan, dan berlari. Yang ketiga, membantu melakukan berbagai aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir itu menjadi tempat melekatnya otot sehingga tubuh dapat bergerak dengan baik. Baik adik-adik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Nah, ini adalah fungsi-fungsi penting dari kita punya alat gerak. Yang pertama tadi seperti yang sudah kita jelaskan, fungsi dari rangka kepala tadi adalah melindungi otak, membantu baca, dan tempat melekatnya otot baca. Adik bisa jelaskan lagi apa tadi fungsi dari rangka kepala? Melindungi yang kedua itu rangka badan. Rangka badan itu melindungi kita punya jantung, paru-paru, hati, usus. Dia juga menopang bagian atas. Dan yang ketiga itu rangka anggota gerak. Rangka anggota gerak adik-adik dia
berjemur pada mendapatkan vitamin D, misalnya dari jam 5 sampai jam 9. Emel yang suka. Kalau lebih dari itu, tidak bisa lagi. Dan menjaga postur tubuh yang baik saat berdiri. Dan yang terakhir itu istirahat yang cukup agar tulang bisa baik jadi. Itu saja materi kita pada hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya terkait materi kita. Tidak ada Ibu. Sudah mengerti semua? Sudah, Ibu. Oke, Ibu mau tanya dulu. Adik Ando, apa tadi rangka pada tubuh manusia? Apa itu rangka? Apa itu rangka? Ah. Ada yang tahu apa itu rangka tadi? Tulang. Saya Ibu. Tulang, apalagi tulang. Susunan tulang yang ada pada tubuh manusia Ibu. Oke, tepuk tangan kepada selanjutnya kita akan Ibu pada lembar jam kali. Ibu bagi ke dalam dua kelompok. Yang bagian kanan Ibu kelompok 1 dan bagian kiri Ibu kelompok 2. Badan. Anggota gerak. Sudah? Oke. Oke, sekarang dari kelompok 1. Baik teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada teman Bella, saya berikan kesempatan. Baik, soal yang pertama, fungsi utama rangka manusia adalah yaitu melindungi organ dalam, misalnya rangka kepala untuk melindungi otak. Yang kedua, sebutkan 3 bagian utama rangka manusia. Yang pertama ada rangka kepala, yang kedua ada rangka badan, yang ketiga ada rangka anggota gerak. Dan yang ketiga, jelaskan 2 fungsi rangka manusia. Yang pertama itu melindungi organ dalam, yang kedua membantu manusia bergerak. Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Kita beri tepuk tangan kepada selanjutnya ada kelompok 2. Mantap. Baik, saya ada perwakilan dari kelompok 2. Soalnya di sini tadi fungsi utama rangka manusia adalah yang pertama membantu tubuh untuk berdiri lebih tegak. Yang kedua di sini sebutkan 3 bagian utama rangka manusia. Yang pertama rangka kepala, yang kedua rangka badan, yang ketiga rangka
Anggota gerak. Soal yang ketiga, jelaskan dua fungsi rangka manusia. Yang pertama, membantu tubuh melindungi anggota gerak, misalnya jantung, otak, dan paru-paru. Yang kedua, membantu untuk bergerak. Oke, beri tepuk tangan lagi kepada kelompok 2. Baik adik-adik, materi kita pada hari ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membaca keseluruhan. Oke, di sini rangka manusia tadi memiliki 3 bagian, di mana ada rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Di mana rangka kepala tadi bisa melindungi kita punya otak, dan rangka badan melindungi organ vital, serta rangka anggota gerak membantu pergerakan. Tadi dari masing-masing bagian memiliki fungsi pentingnya bagi tubuh. Dan ibu juga mengajak adik-adik untuk menjaga kesehatan tulang. Baik adik-adik, itu saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya kita menutupi pembelajaran kita dengan doa penutup. Ibu minta 1 orang untuk maju, teman Fem. Teman-teman, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oke. Jangan lupa belajar lagi, kita punya materi sampai di sini. Terima kasih. Sampai di sini.